Nah lo teman-teman sobat kicau, berjumpa lagi di channel Belajar Kicau. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar teman-teman sobat kicau tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Belajar Kicau. BK ada cerita apa hari ini? Yuk kita gas. Halo teman-teman kicau semua, semoga teman-teman sehat semua ya. Kali ini sesuai judul ya teman-teman, bagaimana cara mengatasi murai batu yang lawo. Yuk tanpa basa-basi kita gas. Nah, istilah ngelowo sendiri itu dikatakan untuk burung ya ini teman-teman ya, karena burung ketika dengar atau melihat murai batu lain, burung menurunkan kedua sayap dan pose seperti ingin beradu, seperti ingin berantem itu ya teman-teman dengan burung lain. Nah, tentunya pasti ada beberapa faktor ini teman-teman ya, kasus untuk ngelowo ini ya. Dan yang saya percaya itu hanya ada dua ya teman-teman, karena saya alami sendiri, yaitu karena burung terlalu jinak ya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Dan yang kedua adalah kurangnya EF atau extra fooding ya teman-teman. Dan kenapa saya bisa katakan seperti itu, ini juga saya bicara tidak asal ya, ini saya bicara sesuai burung di video kali ini ya, yang saya alami sendiri ya teman-teman. Dan untuk yang pertama yaitu ngelowo karena terlalu jinak ya teman-teman. Kenapa bisa jinak? Nah, ini karena burung rawatan saya ini itu saya adopsi atau saya ambil itu ketika dia 2 mingguan ya teman-teman. Otomatis kan masih dulunya itu masih bantu meloloh ya teman-teman, beberapa hari aja itu teman-teman. Dan sampai burung ini pastol, ketika saya sentuh sangkar dan buka sangkar ya teman-teman, burung itu selalu turun ke bawah ya teman-teman, selalu turun ke bawah. Lalu dia mendekati pintu sangkar itu ya teman-teman, mendekati saya ya teman-teman, seperti sudah tahu akan dikasih makan. Dan yang kedua, ngelowo karena kurang EF. Nah, itu disebabkan karena saya dulu hanya memberi itu beberapa hari yang atau beberapa bulan yang lalu itu saya hanya memberi hanya 5 jangkrik aja ya teman-teman sehari. Karena dulu saat masih trotol itu saya jor jangkrik ya teman-teman, itu tanpa takaran, karena saya ingin waktu itu mengejar agar si murai batunya itu tuh cepat mutasi bulu ya teman-teman. Mungkin ini cara saya sedikit salah ya teman-teman, karena terlalu buru-buru ya teman-teman. Dan ketika pastol EF masih tanpa takaran waktu itu ya teman-teman juga, dan burung ini kotorannya putih dan hitam. Nah, jadi sebelum saya treatmentkan ini, burung hanya 55. Dan dulu itu ya teman-teman, saya jor jangkrik terus teman-teman. Tapi ketika saya jor jangkrik itu tuh kotorannya itu banyak warna putih berserak dan ada putih hitam seperti itu ya teman-teman. Hanya sedikit kotorannya yang berwarna por yang dia konsumsi ya teman-teman. Dan ketika saya baru mau akan jemur seperti itu, saya buka kerodong ya teman-teman, burung langsung miringkan badan dan mengembangi bulu ya teman-teman. Nah, maka dari itu waktu itu saya kasih 5 jangkriknya satu hari, itu hanya 5 jangkrik ya teman-teman. Nah, dari situlah mungkin saya ambil kesimpulan mungkin ini kurang EF ya teman-teman. Dan kasus ngelowo sendiri ya teman-teman ya, harusnya harus cepat diatasi ya teman-teman. Nah, saya ingin atasinya dengan cara seperti ini teman-teman. Ini hanya sekedar cara ya teman-teman, atau teknis, bukan untuk menyiksa burung atau apa-apa ya teman-teman. Ini hanya pola rawatan saja, bagaimana supaya sifat ngelowonya itu dan over jinaknya itu tuh bisa hilang ya teman-teman ya.
yaitu dengan cara jangan mandikan keramba dulu ya teman-teman. Jangan kita hilangkan, skip dulu mandi keramba, tapi mandinya langsung semprot aja pakai selang. Seperti saya contohkan seperti di video kali ini. Teman-teman bisa semprot pakai air dari ledeng atau bak penampungan ya teman-teman, yang kayak pakai mesin itu. Sebenarnya pakai semprotan yang untuk semprotan burung itu jenis apapun itu bisa, cuman tekanan semprotannya itu kurang deras ya teman-teman. Jadi ketika disemprot itu burung hanya diam seperti itu aja ya teman-teman. Antara menikmati atau pasrah saya tidak mengerti, cuman dia lebih diam. Nah ketika dia pakai semprot mesin atau semprot pakai ledeng seperti itu, burung lebih gelabakan ya teman-teman, lebih gelabakan. Jadi lebih baik pakai selang saja teman-teman. Tapi cara ini dianjurkan, harus hati-hati ya teman-teman. Jangan langsung semprot ke kepala atau apa ya itu teman-teman ya, bagian di kepala. Takutnya nanti air yang kita semprot itu masuk ke hidung dan mata ya teman-teman. Dan ini takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya untuk burung kita ya teman-teman. Dan setelah beberapa hari saya treatmentkan seperti ini ya teman-teman, dan saya buktikan sendiri ya teman-teman, sifat jinaknya itu ya lumayan berkurang teman-teman, lumayan berkurang. Dan burung ketika kita gerak sedikit ya teman-teman, gerak terus ada bunyi yang mengagetkan, nah burung itu sedikit waspada ya dengan pergerakan seperti itu ya teman-teman. Atau ada bunyi yang keras seperti sendok jatuh atau kaleng jatuh seperti itu ya, burung lebih waspada. Dan cetrekannya itu loh, bunyi krek naik turunkan ekornya ya, seperti itu teman-teman, dia lebih aktif ya teman-teman. Nah dari treatment saya ini saya simpulkan, jika murai batu teman-teman itu ngelowo, mungkin bisa dipakai cara ini ya teman-teman. Semprot aja langsung ke burungnya, tentunya dengan takaran dan teknis yang sesuai ya teman-teman. Hati-hati yang jelas, agar dengan cara ini murai batu teman-teman yang ada yang ngelowo, mungkin itu ngelowonya bisa hilang ya teman-teman. Dan untuk video kali ini, jika ada masukan atau cara atau saran ya teman-teman, boleh isi kolom komentarnya teman-teman, seperti itu ya. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.